Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian program linear menggunakan metode simplex. Jadi di sini ada contoh soal, maksimumkan Z600X1 plus 800X2 dengan fungsi batasan yang pertama yaitu 3X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 600, yang kedua X1 plus 2X2 lebih kecil sama dengan 400, kemudian yang ketiga X1 lebih kecil sama dengan 250, dan yang keempat, X2 lebih kecil sama dengan 300. Langkah pertama yaitu kita akan mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan ke dalam bentuk standar dan kanonikal. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu persyaratan metode simplex yaitu yang pertama, semua kendala pertidaksamaan harus dinyatakan ke dalam bentuk persamaan. Kemudian yang kedua, sisi kanan dari sebuah kendala tidak boleh ada yang bernilai negatif. Dan yang ketiga, nilai kanan dari fungsi tujuan harus sama dengan 0. Oleh karena itu, kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Jadi untuk fungsi tujuannya agar sama dengan 0, maka nilai yang ada pada ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi yang awalnya 600x1 kita ubah menjadi minus 600x1 dan plus 800x2 menjadi minus 800x2. Jadi fungsi tujuannya yaitu Z minus 600x1 minus 800x2 sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi batasannya, yang awalnya bentuknya pertidaksamaan, kita ubah menjadi bentuk persamaan, yaitu dengan cara menambahkan variabel slack atau variabel pengganti. Jadi di sini kita ubah menjadi 3x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 600. Jadi kita menggunakan x3 sebagai variabel slack. Kenapa pakai x3? Karena di sini tadi sudah ada variabel x1 dan x2. Jadi kita bisa menggunakan variabel x3 dan seterusnya sebagai variabel slack. Kemudian fungsi batasan yang kedua, saya ubah menjadi x1 plus 2x2 plus x4 sama dengan 400. Jadi karena di sini tadi sudah menggunakan x3, maka selanjutnya menggunakan x4. Kemudian fungsi batasan yang ketiga diubah menjadi x1 plus x5 sama dengan 250. Dan fungsi batasan yang keempat, x2 plus x6 sama dengan 300. Jadi, x3, x4, x5, dan x6 itu merupakan variabel slack. Langkah selanjutnya adalah menyusun persamaan ke dalam tabel. Jadi, di sini ada variabel dasar, Z, X1, X2, X3, hingga nilai kanan. Kita masukkan satu-satu. Jadi di sini nilai Z-nya ada 1, kemudian X1-nya ada minus 600, kemudian X2-nya ada minus 800, dan nilai kanannya sama dengan 0. Yang lainnya 0 ya. Dan untuk fungsi batasan yang pertama, X1-nya ada 3, kemudian X2-nya ada 2, X3-nya ada 1, dan nilai kanannya 600, lainnya 0. Kemudian fungsi batasan yang kedua, X1-nya ada 1, kemudian X2-nya ada 2, dan X4-nya ada 1, dengan nilai kanan 400. Kemudian fungsi batasan yang ketiga, X1-nya ada 1, dan X5-nya ada 1, nilai kanan 250, lainnya 0. Kemudian fungsi batasan yang terakhir, X2-nya 1, X6-nya 1, dan nilai kanannya 300. Jadi di sini bisa kita lihat variabel slack-nya itu ada pada X3, X4, X5, dan X6. Jadi kita taruh sebelah sini, X3 hingga X6. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih kolom kunci. Jadi untuk memilih kolom kunci itu kita melihat pada baris Z. Pada baris Z kita lihat angka negatif yang paling besar. Di sini kan ada minus 600 dan minus 800. Jadi kita pilih yang minus 800. Jadi kita pilih X2 ini sebagai kolom kunci. Langkah yang keempat yaitu memilih baris kunci. Nah, untuk memilih baris kunci, kita harus mencari indeksnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya mencari indeksnya? Jadi, untuk mencari indeks itu nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi, 600 dibagi 2,
300, kemudian 400 dibagi 2 sama dengan 200, 250 dibagi 0 tak hingga, kemudian 300 dibagi 1, 300. Dan setelah kita menemukan indeksnya, dari indeks-indeks ini kita lihat angka yang paling kecil. Jadi di sini yang paling kecil kan 200. Maka kita tetapkan baris X4 ini sebagai baris kunci dengan angka 2 sebagai angka kunci. Jadi angka kunci itu pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Kemudian langkah yang kelima adalah mengubah nilai-nilai baris kunci. Jadi yang sebelumnya kita ada baris X4, maka nanti akan berubah menjadi baris X2. Bagaimana caranya? Jadi untuk menentukan baris baru itu, baris lama dibagi angka kunci. Jadi baris lamanya ini dibagi angka kunci. Jadi 0 dibagi 2, hasilnya 0. Kemudian 1 dibagi 2, hasilnya 0,5. Kemudian 2 dibagi 2, hasilnya 1. 0 dibagi 2, hasilnya 0. Dan 1 dibagi 2, hasilnya 0,5. 0 dibagi 2, hasilnya 0. 0 dibagi 2, hasilnya 0. Dan 400 dibagi 2, hasilnya 200. Setelah kita menemukan hasil ini, kita masukkan ke sini, ke kolom selanjutnya, dan berubah menjadi X2. Jadi nilai baris ini, baris baru ini, biasa kita sebut dengan NBBK, nilai baris baru kunci. Selanjutnya kita akan mengubah nilai baris selain baris kunci. Jadi caranya adalah baris lama dibagi dengan koefisien, jadi baris lama dikurangi dengan perkalian antara koefisien dan NBBK. Jadi di sini kan kita akan mengubah baris Z. Jadi koefisien itu adalah nilai yang ada pada kolom kunci yang terletak pada baris itu juga. Jadi di baris Z ini dilihat angka mana yang ada pada kolom kunci. Jadi angka minus 800, maka koefisiennya itu adalah minus 800. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk mengubah nilai baris selain baris kunci itu, jadi baris lama dikurangi dengan perkalian koefisien dan NBBK. Jadi lebih mudahnya kita cari dulu perkaliannya. Jadi untuk baris Z, koefisiennya kan minus 800, jadi minus 800 dikalikan 0,5, hasilnya minus 400, kemudian minus 800 dikali 1, hasilnya minus 800, kemudian minus 800 dikalikan 0, hasilnya 0, kemudian minus 800 dikalikan 0,5, hasilnya minus 400, kemudian minus 800 dikalikan 0, hasilnya 0, dan minus 800 dikalikan 0, hasilnya 0, kemudian minus 800 dikalikan 200, hasilnya minus 160.000. Setelah itu baru kita kurangkan baris lama dengan hasil perkalian ini. Nah, untuk hasilnya, hasil baris baru Z ini kemudian kita masukkan ke dalam kolom selanjutnya, ke dalam tabel maksudnya. Kemudian setelah mengubah baris Z, kita akan mengubah baris X3. Jadi ini baris lama X3 dikurangi dengan koefisien dikali NBBK. Jadi untuk baris X3 ini koefisiennya adalah 2 ya. Jadi 2 dikalikan NBBK. Kemudian setelah diketahui hasilnya, dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya
kita akan mengubah baris X5. Jadi caranya sama seperti tadi. Untuk mencari baris baru yaitu baris lama dikurangi dengan perkalian koefisien dan NBBK. Jadi untuk X5 ini koefisiennya 0 ya. Jadi NBBK ini di baris ini kita kalikan dengan 0 semua. Setelah itu baru hasilnya di sini. Terus baris lama dikurangi dengan ini. Dan jadi baris baru X5. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita akan mengubah baris X6. Caranya sama, yaitu baris lama dikurangi dengan perkalian antara koefisien dan NBBK. Jadi untuk X6 ini koefisiennya di angka 1. Caranya sama, setelah itu dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian kita lihat hasilnya. Dan ternyata pada baris Z ini masih ada nilai yang negatif. Dan jika pada baris Z masih ada yang negatif, maka kita harus mengulangi langkah dari nomor 3 hingga nomor 6. Jadi kita ulangi lagi dengan tabel baru ini. Kita awali dengan langkah yang ketiga, yaitu memilih kolom kunci. Jadi seperti tadi caranya kita cari pada baris Z ini yang nilainya negatif. Dan ini cuma ada satu, yaitu minus 200. Jadi kolom X1 ini ditetapkan sebagai kolom kunci. Terus langkah yang keempat adalah memilih baris kunci. Jadi untuk memilih baris kunci kita harus menentukan indeksnya ya. Jadi nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nilai kanannya 200 dibagi 2, hasilnya 100, kemudian 200 dibagi 0,5, hasilnya 400, kemudian 250 dibagi 1, hasilnya 250, kemudian 100 dibagi minus 0,5 menjadi minus 200. Dan di sini dicari nilai indeks yang paling kecil, yaitu minus 100. Di sini ada minus 200, bukankah dia yang paling kecil? Untuk nilai minus tidak dapat dikatakan sebagai nilai indeks yang paling kecil. Jadi dia bisa dianggap 0. Jadi di sini yang paling kecil, jadi yang diambil di indeks itu hanya nilai positifnya saja atau non negatif. Non negatif yang terkecil di sini ada 100. Jadi kita pilih yang 100 ini. Jadi X3 ini sebagai baris kunci dengan angka 2 sebagai angka kunci. Jadi ingat ya, angka kunci itu pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci. Langkah yang kelima adalah mengubah nilai-nilai baris kunci. Jadi nilai baris kunci yang ini akan kita ubah dari X3 menjadi X1. Jadi caranya seperti tadi, yaitu baris lama dibagi dengan angka kunci. Jadi baris lamanya ini dibagi ini. Jadi 0 dibagi 2 hasilnya 0. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian 0 dibagi 2 hasilnya 0. 1 dibagi 2 hasilnya 0,5, kemudian minus 1 dibagi 2 hasilnya minus 0,5, dan 0 dibagi 2 hasilnya 0, kemudian 0 dibagi 2 hasilnya 0, dan 200 dibagi 2 hasilnya 100. Jadi ini kita sudah menemukan nilai baris baru kunci atau NBBK. Langkah selanjutnya adalah mengubah nilai baris selain baris kunci. Caranya seperti tadi, yaitu nilai baris lama